Perkenalkan, nama saya Nasria Septinawati Raha dengan NIM 252302040. Program Studi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Nias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali materi-materi minggu lalu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 di mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Restu Yandika Sakti Zenrate SH.MH. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang dan tujuan Pancasila. Nah, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta atau berasal dari agama Hindu, yang artinya Panca adalah 5 dan Sila adalah dasar, aturan, prinsip, dan moral. Jadi Pancasila ini merupakan 5 dasar atau 5 asas yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, latar belakang Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa di Indonesia, di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga setiap kebijakan, peraturan dan perilaku warga negara harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apalagi dalam menghadapi arus globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi, di mana bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti lunturnya rasa nasionalisme, meningkatnya konflik sosial, intoleransi, serta pengaruh negatif budaya asing. Nah, tujuan dari Pancasila ini yaitu pertama, untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kedua, mengembangkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, mengarahkan peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Keempat, menjadi warga negara yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, dalam Pancasila ini memiliki 4 landasan pendidikan, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yudiris, dan landasan filosofis. Nah, Pancasila ini sangat penting dalam kehidupan kita, di mana untuk membentuk karakter bangsa dan berlandasan nilai Pancasila. Kedua, menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. 3. Menjadi pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menguatkan persatuan dan kesatuan. 5. Mengajarkan cara berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, di dalam Pancasila juga terdapat 7 dasar substansi kajian pendidikan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat. Kedua, Pancasila sebagai etika politik. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi nasional. Keempat, Pancasila sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Keenam, Pancasila sebagai karakteristik dan identitas bangsa Indonesia. Keenam, Pancasila sebagai sistem politik dan demokrasi Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, Pancasila ini menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan, di mana fungsi Pancasila merupakan persatuan bangsa Indonesia yang berbeda-beda. Adapun nilai-nilai Pancasila, yang pertama, nilai religiusitas, di mana kepercayaan kepada Tuhan, animisme, dinamisme, kemudian agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Kedua, kemanusiaan, tercermin dalam hukum adat, norma kesetaraan dalam pergaulan masyarakat. Ketiga, persatuan,
di mana kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menekankan semboyan persatuan, misalnya Bhinneka Tunggal Ika atau Tahana Dharma Magrau dalam Kakawin Sutatoma, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juang, tiada kebenaran yang mendua. Yang keempat yaitu kerakyatan dan yang kelima yaitu keadilan sosial. Nah, Pancasila memiliki 3 periode, yaitu periode pertama pengusulan Pancasila, periode kedua perumusan Pancasila, dan periode ketiga pengesahan Pancasila. Nah, yang pertama periode pengusulan Pancasila. Nah, di dalam periode pengusulan Pancasila terdapat 3 masa, yaitu masa kebangkitan nasionalisme, masa Sumpah Pemuda, dan masa pemikiran tokoh bangsa. Nah, pada masa kebangkitan nasional tahun 1908 menekankan persatuan bangsa dan majuan pendidikan sebagai dasar perjuangan. Kedua, Sarekat Islam 1911, di mana mengedepankan nilai ketuhanan, keadilan, dan persaudaraan dalam gerakan sosial dan politik. Instchen Partij 1912 didirikan oleh Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Gagasannya meningkatkan nasionalisme radikal dan kemerdekaan bangsa. Nah, pada masa Sumpah Pemuda 1928 terdapat 3, yaitu mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kedua, menjadi tonggak kesadaran nasional akan pentingnya persatuan dan kebangsaan. Ketiga, nilai inilah yang kelak menjadi inti sila pertama yang diajukan oleh Bapak Soekarno, yaitu kebangsaan Indonesia. Nah, pada masa ketiga yaitu pemikiran tokoh bangsa. Pada tahun 1930-an sampai awal 1940-an, di mana terdiri dari 4 tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Nah, pada periode kedua yaitu periode perumusan Pancasila, yang dimana ada 3 tokoh perumusan Pancasila, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin merumuskan Pancasilanya pada tanggal 29 Mei 1945. Soepomo merumuskan Pancasilanya pada tanggal 31 Mei 1945. Soekarno merumuskan Pancasilanya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan membahas dasar negara. Nah, yang kedua yaitu pembentukan Panitia 9 yang dilaksanakan pada 22 Juni 1945. Dan yang ketiga yaitu sidang kedudukan BPUPKI yang dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juni 1945. Nah, pada periode ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila, yang dimana yang pertama proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Dan yang ketiga yaitu perubahan sila pertama, dengan tujuan perubahannya yaitu untuk menciptakan inklusivitas. Nah, sejak 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan suatu bangsa dalam wilayah tertentu. Negara menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita bersama rakyat. Nah, unsur-unsur dari negara ada 4, yaitu rakyat sebagai unsur negara utama
pembentukan negara. Yang kedua, wilayah sebagai tempat berlakunya kekuasaan negara. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan negara. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain atau unsur deklaratif. Nah, tujuan dari pembentukan negara yaitu sebagai arah atau cita-cita yang hendak dicapai oleh suatu negara. Ada 4 tujuan pembentukan negara, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah tujuan pembentukan negara. Nah, pembentukan negara dan pemerintah. Pembentukan negara berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan pusat dan daerah atau hubungan vertikal, sedangkan bentuk pemerintahan berkaitan dengan hubungan legislatif dan eksekutif atau hubungan horizontal. Nah, bentuk negara umumnya meliputi kesatuan, serikat, dan konfederasi. Sementara bentuk pemerintahan umumnya yaitu republik dan monarki. Nah, dasar negara ini merupakan landasan filosofis, ideologis, dan konstitusional bagi penyelenggara negara. Nah, fungsi Pancasila ini sebagai dasar negara yang pertama menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan hukum negara. Kedua, menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional. Ketiga, menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, menjadi landasan moral, etika, dan ideologi nasional. Nah, urgensi dasar negara yaitu tanpa dasar negara, penyelenggaraan kehidupan bernegara akan kehilangan arah, tujuan, dan pedoman bersama. Karena Pancasila ini memberikan identitas, kepribadian, serta karakter bangsa Indonesia. Nah, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara yaitu ada 5. Yang pertama, kajian terhadap Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Kedua, kajian Pancasila dapat mencegah disintegrasi Indonesia atau bangsa. Ketiga yaitu Pancasila berfungsi sebagai benteng ideologis dalam menghadapi tantangan globalisasi dan maksudnya berbagai ideologi asing yang dapat menggeser nilai-nilai luhur bangsa. Keempat yaitu Pancasila berperan sebagai dalam pembangunan karakter bangsa. Kelima, Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan nasional. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, di mana dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki 4 sumber, yaitu ada sumber yediris, sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Nah, ada juga tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, tantangan globalisasi, tantangan radikalisme dan intoleransi. Ketiga, tantangan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, tantangan krisis moral generasi muda. Nah, sekarang saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara ini adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan filosofi, pedoman, dan identitas bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan dari Pancasila sebagai ideologi negara ini yaitu untuk menjadi pedoman dalam kehidupan yang adil, makmur, dan beradab. Nah, ada beberapa corak dalam ideologi negara. Yang pertama, liberalisme, kedua, sosialisme, ketiga, komunisme, keempat, kapitalisme, kelima, nasionalisme, keenam, palisme, dan ketujuh, Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Nah, fungsi dari ideologi ini yaitu sebagai orientasi hidup,
sebagai dasar dan landasan bertindak, sebagai pemersatu, sebagai pembentuk identitas, sebagai motivasi dan semangat berjuang, sebagai alat kontrol sosial, dan sebagai penyaring budaya asing. Nah, ada beberapa jenis ideologi di dunia. Yang pertama liberalisme, kedua konservatisme, ketiga sosialisme, keempat fasisme, kelima komunisme, keenam anarkisme, ketujuh nasionalisme, kedelapan ekologisme, kesembilan feminisme, dan kesepuluh globalisme.